Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Kak Lindri dan Saya Cecil. pada saat ini kita akan mulaikan ibadah kita. Sebelum itu, pastikan adik-adik semua sudah mandi dan menggunakan pakaian yang rapi. Dan sebelum itu, kita akan mulaikan ibadah kita akan satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini, kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Dengar ya panggil nama saya, dengar ya panggil namamu, dengar ya panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar ya panggil nama saya, dengar ya panggil namamu, dengar ya panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar ya panggil nama saya, dengar ya panggil namamu, dengar ya panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus
Teman-teman, sudah tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau tanamkan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Berikan kami telinga dengar-dengaran Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu GPDI Jajak. Senang sekali Kak Kristin pagi ini bisa menemui kalian. Sekalipun masih ibadah online dan kalian berada di rumah saja. Apa kabar kalian? Wow, tentu kalian sudah siapkan dengan Alkitabnya. Oke, Kak Kristin mau tanya nih. Berapa jumlah adik-adik kalian? Atau kakak kalian? Atau berapa saudara kalian? 2? 3? Wow, nggak punya kakak Miss, nggak punya adik Miss. Wow, sendiri ya. Nah, oke, Kak Kristin mau tanya nih, bagaimana perasaan kalian atau bagaimana perasaanmu jika kakak atau adikmu mendapat hadiah atau reward dari papa atau mama ketika kakak atau adik kita menjadi atau mendapat juara atau mendapat nilai yang bagus. Oh, bagus dong. Senang kakak. Iya. Sekarang Kak Kristin akan membawakan firman Tuhan yang Kak Kristin beri judul Jangan Cemburu. Oke? Ya, jangan cemburu. Kita akan buka Alkitab kita ya. Siap Alkitabnya dibuka? Oke. Ya, Kejadian 4 ayat 1 sampai 10. Ya, kakaknya yang sudah bisa baca dengan suara keras ya, supaya adiknya yang belum bisa baca bisa mendengarkan. Kain dan Habil. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habil, adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, siapa nama manusia pertama? Iya, Adam. Ya, Adam menikah dengan Hawa. Ya, manusia kedua. Lalu Tuhan membuat Hawa mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Kain. Ya, kemudian beberapa tahun kemudian Hawa mengandung lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki lagi, dan mereka menamakan anak keduanya adalah Habil. Nah, senang sekali mereka berdua. Ya, mereka main kelereng bersama, main sepak bola bersama, main petak umpet bersama ayah dan bundanya atau mama papanya. Wah, pokoknya mereka sangat happy gitu. Nah, sudah hari demi hari, tahun berganti tahun, akhirnya Kain dan Habil menjadi dewasa. Tahu nggak apa pekerjaan Kain? Ya benar, Kain sebagai petani, sedangkan Habil sebagai gembala kambing domba. Ayo, siapa bisa menyebutkan macam-macam sayuran yang ditanam petani? Iya, pinter. Ada bayam, ada kangkung, ada kacang panjang, ada jagung, ada tomat, wortel. Nah, ya sip. Nah, lalu suatu saat mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, orang tuanya atau Adam dan Hawa itu selalu memberitahukan firman Tuhan kepada Kain dan Habil. Ya, bagaimana cara mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Nah,
Ketika Kain dan Habil dewasa, mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Kain memberikan sebagian dari hasil tanahnya kepada Tuhan, sedangkan Habil memberikan, ya kita lihat dulu ya di Alkitab ya. Nah, Habil juga mempersembahkan persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Nah, persembahan Habil diterima oleh Tuhan. Tuhan mengindahkan persembahan daripada Habil, sedangkan persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Wah, lalu panaslah hati Kain. Kain menjadi marah. Mengapa? Mengapa persembahanku tidak diterima oleh Tuhan? Nah, kemudian kita baca lagi ya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, adik-adik, ketika kita marah, ketika kita menjadi marah, muka kita ini nggak berseri-seri, muka kita jadi cemberut, marah-marah, pingin marah aja gitu ya, nggak berseri-seri. Nah, lalu apa kata Tuhan? Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, adik-adik, ketika kita nggak berbuat baik, muka kita jadi sedih, muka kita jadi muram, muka kita jadi marah, nggak ada ekspresi gembira. Nah, terus Tuhan bilang apa? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, adik-adik, kalau kita sedang marah, itu iblis sudah menggoda di dalam hati kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, ketika kita marah, kita harus bisa menguasai kemarahan kita. Jangan sampai kemarahan kita itu menimbulkan kebencian dalam hati kita. Nah, tetapi apa selanjutnya? Oke, kita baca ayat yang ke-8 ya. Katakan kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Nah, Tuhan sudah memperingatkan kepada Kain, jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Jangan beri hatimu marah, jangan simpan kebencian. Tetapi apa? Kain tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Kain tidak mendengarkan suara Tuhan. Nah, dari hari ke hari dia simpan marahnya. Dari minggu ke minggu dia simpan marahnya. Aku benci pada Habil. Kenapa persembahannya diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahanku tidak diterima oleh Tuhan? Nah, timbul di dalam hatinya, aku mau ajak adikku, aku mau ajak Habil pergi jalan-jalan. Habil, ayo kita jalan-jalan yuk. Nah, diajaknya Habil jalan-jalan. Kain, lihat kanan kiri. Lihat kanan, lihat kiri. Gak ada orang. Lalu apa yang dikerjakannya? Dia pukul Habil, duk. Habil meninggal. Nah, lalu apa? Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Nah, karena kemarahannya menjadi benci, lalu terjadilah pembunuhan. Kain pikir nggak ada orang yang lihat. Kain berpikir, tenang sajalah, papa nggak ada orang yang tahu. Wow, ternyata ada sepasang mata yang melihat dari atas. Ya, mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Lalu Tuhan bertanya, Kain,
di manakah Habil adikmu? Kayaknya bilang gitu, emangnya aku penjaga adikku? Nggak tahu Tuhan, nggak tahu. Tapi Tuhan bilang, darah adikmu itu berteriak-teriak dari tanah. Wah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sedih nggak sih? Sedih kan kalau kita jadi marah, lalu benci, ya karena kita cemburu. Nah, akhirnya kita kehilangan saudara. Sedih nggak kalau kehilangan saudara? Iya, sedih banget. Nah, ternyata dosa telah merusak hubungan antara sesama manusia. Bahkan hubungan antara kakak adik rusak karena dosa. Rasa cemburu dan rasa benci menggantikan rasa sayang yang seharusnya ada di antara kedua saudara tadi. Apa kalian mau kehilangan adik? Apa kalian mau kehilangan kakak karena rasa cemburu? Pastinya tidak, ya. Oke. Kak Christine mau kasih kalian ayat hafalan ya. Oke, lihat Alkitabnya di 1 Yohanes 4 ayat 21. Ya, bagian B aja ya. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Oke? Baca lagi sekali lagi. 1 Yohanes 4 ayat 21 bagian B. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Oke? Bisa ya? Nah, kesimpulan untuk firman Tuhan hari ini adalah Tuhan itu tahu dan melihat segala sesuatu. Jadi, gunakan matamu, tanganmu, dan apa yang ada padamu, anggota tubuhmu dengan apa? Dengan baik, karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Ya, kesimpulan yang kedua adalah Tuhan menghendaki anggota keluarga kita saling mengasihi. Jangan cemburu kalau kakak atau adik sedang mendapatkan hadiah atau reward dari mama papa. Yang ketiga, biarlah kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau manusia melihat gedenya mungkin, kalau manusia melihat banyak jumlahnya mungkin, tapi Tuhan melihat persembahan yang dari hati kita, yang terbaik untuk Tuhan. Oke? Sampai di sini firman Tuhan. Bye. Oke, kita mau bersatu dalam doa. Adik-adik di rumah bisa lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh beribadah di kesempatan ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Firman yang ditaburkan boleh tertanam di dalam hati kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus memenuhi kehidupan kami, sehingga setiap langkah kami dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, keluarga kami, usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Tuhan tolong selamatkan seisi rumah kami, sehingga kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan Tuhan juga tolong kehidupan kami, sekolah kami, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami rindu menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah minggu yang akan datang. Tuhan tolong kami semua, sehingga kami
boleh kembali memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru kami, berkati teman-teman kami sekolah minggu GPDI Jajang. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus selalu ada bersama kami di sepanjang hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.